Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami adalah umat-umat yang sudah Engkau pilih. Engkau sudah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang. Engkau yang membuat kami dari kebinasaan Kau ubah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur dan kami tahu Tuhan, betapa dahsyatnya kasih-Mu dan betapa luar biasanya Engkau mengerjakan perkara keselamatan dengan sangat sempurna. Biarlah pagi ini kami boleh merenungkannya Tuhan. Dan kami boleh mengerti bahwa hidup kami adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu pagi ini Tuhan. Lewat pekerjaan Roh-Mu di dalam kami boleh menangkap, kami boleh belajar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, suasana Paskah itu masih sangat terasa ya. Dan untuk Paskah kali ini entah bagaimana di dalam hati saya selalu ada sebuah pujian yang sebenarnya pujiannya pujian kuno ya. Tapi pujian kuno ini selalu ada dan nyanyi di dalam hati saya. Because He live, I can face tomorrow. Jadi karena Tuhan hidup, ada hari esok. Aku punya harapan, gitulah kira-kira. Nah seringkali kita sukacita sekali. Kalau dulu waktu kecil rasanya Paskah itu enggak terlalu heboh ya. Karena jauh lebih dirayakan waktu kami kecil itu tentang Natal. Kelahiran Tuhan Yesus yang lebih banyak ada dramanya Maria dan Yusuf dan dapat hadiah gitu ya. Tapi kalau Paskah biasanya kalau saya waktu kecil itu di sekolah minggu, hari Minggu Paskah, hari Sabtu itu lomba gitu. Jadi nanti dapat hadiah, terus dapat yang menang dan tandanya adalah telur gitu ya. Nah tapi kalau kita mulai merenungkan betapa dahsyat dan luar biasanya Paskah itu. Bukan saya tidak bilang mengatakan Natal tidak penting, tetapi kalau tidak ada Paskah itu semua menjadi sia-sia. Dan mari kita renungkan makna daripada kebangkitan Kristus itu. Sebenarnya itu yang menjadi penyelamatan atas umat manusia itu menjadi sempurna. Dan itu yang membuat hidup kita menjadi punya pengharapan. Nah tetapi seringkali kita merayakan Paskah, kita tahu bahwa Tuhan bangkit dan Dia hidup, selanjutnya biasa-biasa lagi. Dan itu pun yang terjadi dalam peristiwa murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Murid-murid Tuhan Yesus itu punya pengharapan yang sangat besar sesuai pola pikirnya terhadap Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu nanti akan jadi raja. Dia berharap untuk melepaskan bangsa Israel dari tindasan Roma dan sebagainya. Dan ketika itu tidak terjadi dan yang dilihat adalah Yesus bahkan mati di kayu salib. Semua konsep-konsep pola pikir pengharapan itu sepertinya sirna termasuk murid-muridnya. Sehingga kemudian kita lihat bahwa mereka ya mulai apatis. Mari kita baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi kita lihat mereka sudah menyaksikan Yesus hidup. Mereka sudah menyaksikan Yesus itu datang. Tapi mereka sudah nggak punya pengharapan yang setinggi seperti dulu, berharap Yesus itu akan melepaskan keadaan penindasan atas bangsa kita. Yesus itu nanti akan duduk di tahta sebagai raja. Sampai kemudian Ibu Zebedius mengatakan, "Anakku nanti bisa nggak duduk di sebelah kiri makanannya Yesus?" Karena mereka punya konsep pengharapan yang luar biasa seperti seringkali kita juga
punya pengharapan, waduh kalau saya jadi orang Kristen, kalau saya sudah terima Yesus, saya bakal begini gitu. Tapi faktanya ketika mereka melihat bahwa Yesus mati, sampai mereka melihat Yesus bangkit, tetap aja membuat mereka udah apatis. Mereka udah pikir, ya hebat sih memang Yesus bangkit, tapi ya udahlah kita biasa-biasa aja. Yuk balik lagi yuk. Saya sih mau menangkap ikan lagi karena memang pekerjaan saya seperti itu. Nah teman-temannya bilang lagi, aku ikut deh, aku ikut gitu. Mereka sepertinya sudah kehilangan harapan, kehilangan pengertian tentang ini loh Yesus bangkit ini sebenarnya akan memperbaharui pengharapan mereka secara kerajaan Allah, bukan secara apa yang dipikirkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan mereka tidak memperoleh apa-apa. Udah kerja keras nih gak peroleh apa-apa. Saya percaya semua diizinkan Tuhan ketika kemudian Paskah itu lewat dan kita kembali kepada rutinitas lagi. Ya sudah, kita sudah rasanya di charge waktu kemarin doa 15 jam itu di charge, aduh sukacita. Tetapi kemudian kita harus menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita yang sepertinya kok ya sama saja gitu. Apa ya hasilnya gitu. Nah seringkali itu dan kemudian kita jalani seperti biasa. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Menurut saya Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kita itu seringkali melecehkan apa yang dia lakukan. Seringkali kita tuh gak nganggep gitu loh. Cuma seneng aja kegiatan ketika kita mengarayakan Paskah. Tapi kemudian kita nggak tahu maknanya kebangkitan Yesus yang sebenarnya jauh-jauh lebih bermakna ketimbang pikiran bangsa Israel, pikiran murid-muridnya cuma jadi raja untuk Israel. Tapi Tuhan itu punya yang lebih, yang sebenarnya dia sudah rintis dan ingin kita ada di dalamnya. Kita lihat Yohanes 21 ayat 4 dan 6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita kembali kepada ayat yang keempat ya. Dikatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Kita tahu murid-muridnya lagi cari ikan. Yesus tahu muridnya ada di mana. Dengan Yesus sangat tahu hati muridnya ini seperti apa. Mereka sudah tawar, mereka sudah pengen udahlah balik ke profesi semula aja. Gak ada apa-apa kok. Cuma kita lihat Yesus yang kita harapkan itu mati di kayu salib. Tapi memang bisa bangkit. Dan dampak kebangkitannya yang belum mereka rasakan. Dan mereka malah sudah tidak punya pengharapan dari kebangkitannya itu. Ada apa nanti ya hidup kita itu. Nah kemudian kita lihat apa yang terjadi. Yesus datang. Memperlihatkan dirinya. Dia tanya di ayat 4-nya. Yesus berdiri di pantai terus bilang. Dia melihat nih. Tapi muridnya gak ngenali. Padahal udah berulang kali Yesus itu menampakkan diri. Gak ngenali. Jadi ya cuek-cuek aja karena gak kenal. Sampai Yesus harus menyapa mereka. Itu loh yang saya sering katakan kasih Tuhan itu luar biasa. Ketika mungkin kita cuek. Ketika kita mungkin melecehkan. Tapi Yesus mau hadir dalam hidup kita. Dan ketika kita gak sadar Yesus ada. Yesus mendekati kita. Kita tetap cuek. Dia sapa kita. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya mereka jawab juga, gak ada. Tapi tetap gak ngenali. Dan itu sering kita juga. Kalau Tuhan menyapa berulang kali, kita juga gak sadar. Mungkin Tuhan menyapanya bukan tiba-tiba Tuhan ada satu wujud yang datang, mungkin kita lari ya. Tapi Tuhan menyapa dengan banyak cara lewat firman-Nya, lewat hamba Tuhan menyampaikan. Ada banyak cara Tuhan pakai. Namun sering kali kita tidak sadar kalau itu tuh Tuhan. Saya teringat satu cerita. Ibu Tini itu punya sahabat dulu. Sahabat dari itu.
Pada suatu ketika sahabat ini terima Yesus dan dia mulai sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan. Ini saya dengar ceritanya. Dia mulai mau belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Satu ketika dia cerita, saya itu lagi jalan keluar, lihat Alkitab. Oh, kok ada yang naruh Alkitab di sini ya? Dia beresin. Dia masuk ke kamar, kemudian dia lihat ada Alkitab lagi. Terus dia bilang, oh siapa ya naruh Alkitab di sini? Karena dia memang orang sekolah di sekolah Kristen, jadi ya sudah terbiasa punya Alkitab gitu ya. Terus kemudian dia masuk ke belakang ke kamar anaknya mau beberes gitu. Dia lihat lagi Alkitab di atas meja. Terus dia bilang, oh Tuhan, aku tahu kamu tidak pengen aku ngerjain apapun selain baca Alkitab. Ya Tuhan, aku mau baca Alkitab. Dia duduk, dia baca Alkitab. Yang saya mau katakan, Tuhan itu punya cara untuk hadir di dalam hidup kita. Bersyukur ibu ini dia menyadari Tuhan itu lagi nyuruh dia baca Alkitab dengan lihat Alkitab terus gitu. Nah, yang saya mau katakan seringkali Tuhan juga mau memperlihatkan kehadirannya. Cuma kita yang ya bisa aja sih lihat Alkitab, Alkitab kok taruh di sini ya. Ya diberesin tanpa kita punya kepekaan apa yang Tuhan sedang bicarakan. Ada begitu banyak cara Tuhan tuh ingin sekali untuk hadir di dalam hidup kita. Apalagi setelah kita mengalami Yesus itu bangkit untuk hidup kita secara pribadi. Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Itu sapaannya Yesus untuk menyadarkan, iki loh yang saya ngomong ini. Tapi mereka cuma bilang gak ada. Sudah selesai. Dia pikir ada orang di tepi pantai yang cuma tanya iseng-iseng saja. Selanjutnya kita lihat. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara-saudara, saya percaya walaupun si murid itu belum menyadari itu Yesus, tapi mereka sepanjang malam udah gak dapet ikan. Padahal mereka adalah seorang nelayan yang ahli mencari ikan. Jadi pada waktu akhirnya mereka itu gak dapet, saya percaya mereka juga sudah menebarkan jala ke kiri, ke kanan, ke belakang, kemana-mana lah, semua arah kali ya. Tapi semalaman mereka gak dapat ikan. Tapi kali itu ada orang ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Mereka ya udahlah nurutlah, apa salahnya sih? Nah, kita juga sering begitu kan. Kalau ada orang ngomong nggak apa-apa, dikerjain aja, apa salahnya sih? Nggak ada ruginya. Oh memang mereka lagi mau cari ikan, dapat syukur, nggak dapat ya udah, tebar jalannya. Dan apa yang mereka dapatkan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus, nah ini kita kenal Yohanes ya, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi setelah Tuhan itu memperkenalkan dirinya dengan cara, kamu pernah nggak dapat semalam-malaman nggak dapat ikan kan? Terus aku bilang ke tengah, tebarkan jala, kamu dapat, terus kamu dapat ikan. Nah dengan cara yang sama itu, hasilnya tapi berbeda. Hasilnya ini spektakuler banget. Dengan cara itu Yohanesnya sadar, ini pasti modelnya Tuhan ini. Karena Tuhan pernah lakukan itu. Seringkali kita begitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa, baiknya, sabarnya, penuhnya dengan kasih. Dan dia itu yang selalu mau memperkenalkan dirinya sama kita. Karena itu kenapa kita selalu dibilang baca firman, kenali Tuhan, bergaul intim supaya kita nangkep. Yang di sini yang nangkep tuh Yohanes. Itu Tuhan, itu modelnya Tuhan seperti itu. Baru lihat sosoknya Tuhan belum kenali.
Tapi ketika lihat ada sesuatu yang Tuhan itu demonstrasikan, ini loh aku, kenali aku yang bisa lakukan ini. Baru Yohanes sadar. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Jadi waktu itu baru yang lain ngeh, oh iya itu Yesus, benar yang bisa lakukan seperti ini cuma dia. Bersyukur ada Yohanes yang bisa ngenali. Tapi seringkali kita itu tidak sadar Tuhan itu sudah ngotot mau hadir dalam hidup kita. Memamerkan semua, sakit disembuhkan, yang punya persoalan dilepaskan. Tapi sudah itu lupa lagi. Kemarin seorang ibu ketemu dengan saya. Kita ngobrol banyak. Dia bilang saya punya beban dengan menantu saya. Tapi menantu saya itu berulang-ulang stroke. Nanti kalau stroke datang minta didoakan supaya sembuh. Balik ke hidup yang lama lagi. Begitu lagi berulang-ulang, stroke-nya 2 kali, terakhir sakit jantung. Ayo doain gitu. Sudah didoain, minta dibaptis, selesai, sehat. Balik lagi ke kehidupan yang lama. Seringkali kita juga seperti itu. Kita itu tidak mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh karena kita cuma pengen sesuatu yang kita inginkan itu yang kita dapatkan. Padahal Yesus itu membuat semua itu, kerinduannya adalah kita terus kenal sama dia. Karena dia akan memberikan yang lebih besar dari sekedar apa yang kita butuhkan saat itu. Kita sakit, kita butuh kesembuhan. Kita kurang duit, kita butuh diberkati. Keluarga kita kacau balau, pengen dipulihkan. Tapi itu buat Tuhan sangat mudah untuk lakukan. Tapi yang Tuhan ingin seperti Yohanes. Oh, itu Tuhan. Dan kemudian mengajak semua muridnya untuk datang kepada Tuhan. Itu yang sebenarnya makna dari kebangkitan Yesus. Bukan sekedar kita lihat kubur kosong, Yesus bangkit, mujizat bisa terjadi. Tapi kenali dia lebih jauh lagi. Apa dampak dari kebangkitan Kristus? Yang ujungnya adalah penyelamatan jiwa. Yang ujungnya adalah kita diselamatkan, membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jangan sudahlah, saya kan udah diselamatin. Udah, yang lain mah urusan mereka. Tapi mari punya hatinya Tuhan. Hati yang selalu ingin sebanyak-banyaknya jiwa boleh diselamatkan. Kenali dia. Jangan cuma akibatnya yang dikerjakan. Mari kita seperti Yohanes. Bilang, oh itu Tuhan. Oh Tuhan lagi kerjain ini. Oh Tuhan punya hati seperti ini. Mari kenali Tuhan. Dan kalau kita kenali Tuhan, Tuhan itu hebat sekali. Yohanes 21 ayatnya yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, ya tadi kan kita lihat ya, Petrus langsung berenang. Kalau Petrus, yang lain dengan perahunya menepi. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat. Mereka ini udah bawa ikan. Ada 153 ikan. Saya pernah dengar ada yang menyaksikan 153 ekor itu yang ada di danau itu Tiberias kalau nggak salah. Itu 153 macam ikan. Jadi ikannya macam-macam gitu. Ajaib kan? Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ingat, yang ditangkap muridnya masih ada di perahu. Tapi di pinggir sudah ada api arang, ikan dan roti. Jadi sebenarnya kalau kita mau katakan, perlu nggak ikan yang itu? Enggak, Tuhan sudah bisa sediakan. Jadi kita di sini merenungkan. Tuhan itu sebenarnya sanggup dan berkuasa menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan sudah ada api, udah ada arang buat bakar ikan. Ikannya bahkan sudah dikompleti sama roti. Kalau murid-muridnya nggak bawa roti kan, nggak diceritakan di situ. Cuma banyak ikan, bawa ikan. Ikan nangkep aja karena perintah Tuhan.
kita melihat Yesus itu sebenarnya penyedia dari semuanya. Lah kenapa? Kok Tuhan kok tetap suruh menebarkan jala kalau Tuhan sudah sediain? Oh, Tuhan sediainnya sedikit, kurang. Jadi suruh nangkep. Lah kalau bisa sedikit masa nggak bisa nyediain yang banyak? Oh, 5.000 orang laki-laki saja bisa disediain sama Tuhan dari 5 roti dan 2 ikan. Kalau Tuhan sudah bawa ikan, sudah bawa roti, ya tinggal diperbanyak lagi aja. Kenapa kok Tuhan nggak perbanyak di darat? Anak-anakku sini semua datang, nggak usah nyari ikan, di sini sudah ada. Kenapa Tuhan tidak begitu? Dia bisa memultiplikasikan dari apa yang sedikit menjadi banyak, karena dia berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya sebenarnya Tuhan itu kepingin kita itu bukan cuma nyadong sama Tuhan, tapi jadi rekan sekerja yang ngerti apa yang menjadi panggilan dari hidup kita. Bagi Tuhan memberikan penyediaan apapun sanggup. Memultiplikasikan itu sudah bagiannya. Tapi Tuhan ingin, ayo ada kerjasama. Kamu juga harus bekerja, bukan nganggur-nganggur aja. Di rumah makan tidur, terus Tuhan mana pemeliharaan Tuhan? Enggak. Alkitab bilang kalau kamu nggak bekerja jangan makan. Jadi kalau Anda tidak bekerja dan Anda pengen makan itu sebenarnya salah, nggak alkitabiah. Anda harus bekerja. Jadi Tuhan ingin mengatakan di sini, Yesus, aku ini penyedia, tetapi kamu harus jadi partner kerjaku. Ketika Tuhan berfirman, tebarkan jala, kamu harus tebarkan. Kemarin hari Selasa, Pak Gideon membagikan spiritual words itu ya. Dan 2 macam. Tuhan adalah gembalaku. Yang satunya kita baca dari Mazmur 107 ayat 20. Saya suka dengan ayat ini. Saya tahu ini juga kesukaannya Pak Gideon. Dia selalu ngomong ini. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Anda mau disembuhkan? Ekonominya, keluarganya, kantongnya Anda. Firman yang menyembuhkan. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Sekarang ini bisnisku lagi mati. Hidupku, imanku juga lagi mati. Apapun yang ada padaku tuh kayak mati. Maksudnya mati itu bukan mati dikubur gitu, tapi maksudnya kehidupan yang tidak berkembang, kehidupan yang nggak ada yang nggak ada kehidupan begitulah, nggak bertumbuh gitu. Firman bilang, dikatakan di sini, sampaikannya firman-Nya. Tuhan itu suka sekali berfirman, Dia mau ngomong dan lewat firman itulah kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa diluputkan dari kematian bentuk apapun. Jadi yang penting sekali lagi firman. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus ini bisa terima 153 ekor ikan? Karena firman. Ketika tidak ada firman, saya percaya mereka udah nebarin jala ke sana ke sini dan tidak dapat ikan. Tapi firman Tuhan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Itu firman yang menjadikan ikan itu ada. Jadi sangat penting sekali untuk kita baca firman, menggumuli firman. Kemarin saya ngobrol dengan seseorang. Terus dia bilang gini, saya juga baca firman. Saya juga baca firman kok Miss. Ya waktu kita ngobrol-ngobrol, saya baca firman kok Miss. Ya. Oh bagus katanya. Saya sudah targetkan 1 hari 1 ayat. Saya kaget. Saya bilang 1 Alkitab bacanya berapa puluh tahun kata saya. 1 hari cuma 1 ayat cukup kata dia gitu. Karena saya sangat merenungkan firman itu. Oh ya, terus saya tanya, kalau nanti pas bilangan, pas ukuran-ukuran Nuh, kalau cuma 1 ayat yang direnungkan apa ya? Saya aja gak mudeng kalau ukuran-ukuran Bahtera Nuh gitu. Kalau cuma 1 ayat kan cuma secuplik begitu. Bisalah, pokoknya bisa. Oh ya sudah.
Yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau adalah firman yang menjadi rema. Datang dengan sebuah kehausan. Bukan cuma sekedar saya sudah baca firman. Tapi saya mau untuk Tuhan berbicara kepada saya lewat firman. Firman disampaikan, disembuhkannya mereka. Tuhan bilang tebarkan jalamu, pasti jadi kalau Tuhan yang ngomong. Dan kita tahu Tuhan itu enggak suka, dia bisa. Anda tidur terus Tuhan berkati, bisa. Tapi itu bukan stylenya Tuhan. Bapakku bekerja sampai saat ini kata Tuhan. Dan aku pun bekerja. Jadi kita pun harus bekerja. Karena kita dipanggil bukan untuk tiduran. Tapi kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Amsal 10 ayat 32. Bekerja itu harus. Bukan itu ya. Yang bunyinya begini. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Sia-sia orang mengejarnya. Nah, mungkin saya salah nulisnya. Tapi itu. Jadi kita harus bekerja. Karena kita bekerja. Oh 22 ya. Karena kita bekerja, Tuhan itu punya wadah untuk ngirimin berkat. Kalau kita nggak kerja, artinya kita lagi nggak punya wadah. Lah Tuhan mau kirim berkat ditaruh di mana? Berkat Tuhan menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Firman akan menjadikan semua kita menjadi orang yang diberkati. Dalam bentuk apapun, nggak selalu dalam bentuk uang. Apa saja yang sedang kita perlukan. Tetapi lebih dari itu. Kita harus tahu tanpa firman itu tidak ada apa-apanya, sia-sia, bocor terus. Kenapa ya saya sudah kerja keras untungnya banyak tapi gak jelas itu duitnya kemana. Banyak yang ngomong begitu. Jadi kita tahu sekarang berkat Tuhan itu yang membuat kita bisa menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Saudara boleh kerja keras pagi, siang, sore boleh. Tapi ingat itu pekerjaan harus dilakukan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu yang membawa berkatnya. Oh saya kan pinter. Saya itu dari dulu bisnisnya oke. Hati-hati saudara. Kalau saudara sekarang berhasil tanpa Tuhan. Gak pernah doa saudara berhasil. Ya. Semuanya akan indah pada waktunya saudara. Saudara akan tahu bahwa Tuhan itu orang pribadi yang selalu mau mencari jiwa. Ketika saudara tidak mengintervensikan Tuhan dalam hidup saudara. Bersyukur ya kalau ada yang doain saudara. Mungkin orang tua, saudara, suami, istri. Dan lewat itu Tuhan pasti akan hadir dan akan beracara dalam hidup kita. Kita renungkan pagi ini makna dari kebangkitan Kristus. Kristus selalu siap hadir dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita lagi apatis, kita lagi tawar hati. Dia ada di tepi pantai. Dia menunjukkan kehadirannya. Pekalah, Tuhan itu ada. Enggak, saya enggak lihat Tuhan. Tuhan secara kasat mata enggak bisa dilihat. Tapi di dalam roh kita kalau kita sungguh-sungguh mencari dia, dia selalu siap hadir. Dan yang kedua, kenali Tuhan. Kalau kita enggak belajar kenal, seperti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kalau kita enggak kenal seperti itu, kita akan ketabrak-tabrak. Kita cuma nebak-nebak. Tuhan ini ngomong sama saya seperti ini, hari ini ngomong begitu, besok ganti lagi. Oh ternyata saya harus begini. Lah yang dulu itu gimana? Sedangkan berlawanan, karena nebak. Saya sering dengar Ibu Nani kalau ngomong berdoa bergumul. Belum klik sama Tuhan. Terus tiba-tiba klik sama Tuhan. Tahu ini Tuhan yang bicara. Kenapa? Karena mengenal. Ketika belum klik itu tahu Tuhan belum mengerjakan sesuatu. Untuk doa, untuk permintaan, untuk kerinduan, untuk apapun. Kenali dia. Dan kita harus percaya
Yesus bangkit akan mengubah hidup kita untuk memiliki sebuah sumber kehidupan yang sejati. Jadi kita tahu Paskah itu enggak cuma kalau kita sudah lewat begini terus kita jalanin seperti biasa. Tapi bersyukurlah dan selalu renungkan untuk ada Paskah setiap hari dalam hidup kita. Bangun tidur kita tahu Yesus itu hidup. Di dalam dia ada pengharapan. Dia sekarang sedang berdiri nonton saya. Menantikan apakah saya oke sama dia, sapa dia, atau kita cuek-cuek aja. Kalau cuek, dia nanti akan mamerkan diri. Tapi jangan terus-terusan saudara. Karena Tuhan itu panjang sabar ya. Jadi sabarnya ada batasnya, ada panjang sih. Kalau maha sabar beda. Mari kita belajar untuk mengenali dia. Sehingga ketika dia kedip aja kita udah tahu. Suami istri kan begitu, dulu gak ngerti, lama-lama ngerti. Apa yang dia lakukan, walaupun kecil kita bisa menangkap. Dan percayalah, Yesus itu menyediakan semuanya buat kita. Api, arang, roti, ikan, semua disediakan. Tapi marilah kita menjadi kawan sekerja untuk ambil bagian di dalam setiap kebangkitannya. Untuk seperti apa kerinduannya dia atas jiwa-jiwa, atas kita juga. Supaya kita tetap boleh menjadi pribadi yang selalu bersama dengan Tuhan. Karena kehadirannya ada di dalam kita. Biarlah kita renungkan ini semua. Apa makna kebangkitan Yesus buat pribadi kita. Supaya kita menjadi orang yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, seringkali apa yang menjadi keinginan kita pengennya dipenuhi sama Tuhan ya. Murid-muridnya juga begitu. Murid-muridnya ini pengennya Yesus bangkit ya seperti waktu zaman Yesus sama mereka terus itu bisa dilihat. Jadi gak ngilang-ngilang. Nah, sejak Yesus itu bangkit kan hilang, ketemu hilang, ketemu hilang. Jadi mereka ini jadi bingung. Ya, nah seringkali kita juga seperti itu. Kita seringkali itu merasakan Tuhan tuh ada nggak sih? Suatu saat aku bergumul enak sekali, Tuhan jawab. Tapi suatu saat dalam pergumulan saya, Tuhannya itu gak kelihatan, gak jawab. Itu sama dengan murid pada waktu itu. Mereka ini sedang kumpul, aduh gak ada Tuhan ya, gak ada Tuhan. Apa benar gak ada Tuhan? Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu ada. Tapi mereka merasakan gak ada Tuhan. Jadi akhirnya setelah nangkep ikan, ya, semua pergi nangkap ikan. Yesusnya nggak ada, nggak ada dalam, nggak bisa dilihat, nggak bisa dijamah seperti biasanya. Rasanya sepi, nggak ada Tuhan. Terus mereka nangkap ikan. Ya, apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Pergumulan mereka Tuhan tahu. Terus mereka ini akhirnya bosen di rumah nangkep ikan. Tuhan tahu. Tuhan mau menyadarkan mereka. Biarin mereka coba nangkep ikan gak dapet, ya kan? Itu semua direka-reka Tuhan. Saudara harus tahu, hidupmu itu direka-reka sama Tuhan. Semua sudah di planning sama Tuhan dengan baik. Dan satu perkara kita harus tahu, seperti Ibu Ina tadi katakan, Dia selalu ada dan hadir. Kau harus mengerti, kamu dalam keadaan susah Dia hadir, dalam keadaan senang Dia hadir. Makanya kalau lagi keadaan kamu lagi senang, hati-hati, jangan sampai berbuat dosa, karena Tuhan ini tahu kamu lagi apa. Ya, jangan ngomong
Gak apa-apa lah, gak apa-apa, sedikit gak apa-apa. Tuhannya gak tahu, Tuhannya adanya di gereja, Tuhan adanya di Gracia. Tidak, dia hadir dan dia tahu. Kamu lagi susah, Tuhan tahu. Kamu di jalan, Tuhan tahu. Kamu mandi, Tuhan tahu. Kamu ke WC, Tuhan tahu. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Jangan takut dalam menghadapi apapun. Kalau sampai doa itu belum dijawab, tolong tetap percaya bahwa dia tahu. Jangan belajar seperti murid-murid. Jadi ngerasa, aduh Tuhannya kok gak ada ya. Mereka sedih gak? Sedih. Mereka itu sayang sama Tuhan gak? Sayang. Mereka kangen sama Tuhan gak? Kangen. Mereka merindukan seperti dulu tuh. Seperti dulu aku bisa lihat Tuhan ya. Terus kita kemana-mana ngikuti Tuhan ya. Tak lihat Tuhannya. Pengennya seperti itu. Tapi Tuhan mau next level. Next level. Sekalipun kau tidak melihat, kamu harus percaya bahwa dia ada selalu beserta dengan saudara dan saya. Immanuel ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Buat kami percaya, buat kami tahu bahwa Engkau selalu hadir dan Engkau selalu menyertai kami. Sekalipun kami tidak melihat, seperti murid-murid itu, sekalipun tidak melihat, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Sepanjang malam gak mendapatkan ikan, mereka sedih, Tuhan tahu. Dan saat yang tepat Tuhan datang dan menolong mereka. Bapa, buat kami tetap menunggu akan segala pertolongan-Mu, dan kami tetap percaya bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang minggu depan di mana kami tidak dapat ada di tempat ini karena libur. Kami minta anugerah-Mu. Kami boleh streaming Tuhan. Setiap pagi ingatkan kami harus PW dengan mendengarkan streaming supaya kami tetap dibangun dan tidak menjadi lupa dengan Engkau. Untuk kami tetap mendapatkan diisi oleh firman-Mu setiap hari. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau tahu semua persoalan yang kami hadapi hari demi hari. Tolong Tuhan, pada masa-masa kami di dalam kesesakan, Engkau tetap hadir. Dan tepat waktunya Engkau akan menolong kami. Seperti murid-murid-Mu tadi yang kami dengar hari ini. Tepat waktunya Engkau datang dan memberikan pertolongan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau tahu keadaan negara kami, Engkau tahu keadaan politik negara kami. Engkau tahu akan isu-isu yang selalu kami dengar. Engkau tahu Tuhan, bukan sekedar isu berita-berita yang simpang siur. Tapi pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau tetap memegang kendali dengan apa yang ada. Berikan hikmat dan marifat buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Supaya mereka dapat mengendalikan semuanya karena anugerah-Mu. Biar keamanan tetap terjadi seperti yang Kau janjikan buat kami, bahwa keamanan menjadi milik kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk bencana alam yang saat-saat ini tiba-tiba kami dengar di mana-mana Tuhan. Bukan sekedar di Indonesia, tapi di negara-negara lain dan bahkan seluruh dunia.
Kami tahu Tuhan, sudah waktunya semuanya ini terjadi karena ada perubahan-perubahan cuaca yang ada. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi, buat semua secara minimal. Tuhan, kalau bisa jangan sampai adanya tsunami, jangan sampai adanya sesuatu Tuhan, gempa yang melebihi daripada kemampuan daripada manusia di dalam dunia ini. Kami minta Engkau yang akan mengendalikan keadaan semua bencana alam ini Tuhan. Engkau pegang kendali atas dunia ini. Kami mau mempersembahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang diprediksi tentang tsunami, yang dikatakan akan melanda Filipina, akan melanda Jepang, kami minta itu sekedar prediksi, tapi semua kedaulatan ada dalam tangan-Mu. Kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan memberikan roh ketenangan buat orang-orang anak-anak-Mu yang ada di Jepang dan di Filipina Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang ada di Jepang dan di Filipina. Kami mohon anugerah-Mu, Kau berikan roh ketenangan, karena Engkaulah yang dapat menenangkan semua dan semuanya. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Hari ini Tuhan kami tetap minta kepadamu daya tahan tubuh yang baru ya Tuhan, supaya kami kuat dan sehat Tuhan, untuk dapat mencapai destiny kami. Kami tidak mau terpotong destiny kami. Kami mau mencapai apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, sekali lagi kami mau menyerahkan akan hidup kami hari ini dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mata kami ada dalam pengurapan yang daripada-Mu, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Terus Tuhan lakukan ada dalam kuasa yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Ini tangan kami Tuhan, Kau ulasi dengan minyak, supaya benar-benar diselubungi dengan kuasa yang daripada-Mu. Kaki kami Tuhan, biarlah berjalan seperti yang Engkau mau, tidak menyimpang daripada semua jalan-Mu. Engkaulah yang menentukan jalan kami. Engkaulah yang memberkati kami. Engkau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu hari ini, buat kami dapat menerima dengan utuh semua yang Kau sediakan buat kami. Buat kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami dimanapun juga kami berada, kapanpun juga Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.